Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Renal Adrian Wijaya dari kelas 1B D4 Administrasi Bisnis akan membawakan kembali sebuah materi yang berjudul Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter. Nah, teman-teman atau penonton sekalian pasti akan bertanya-tanya, apakah kebijakan fiskal di Indonesia sendiri sudah efisien terhadap perekonomian negara kita? Apakah itu sudah diterapkan selama ini? Mari kita nyimak masuk ke dalam materinya. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan menyebutkan beberapa table of content atau apa komponen yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, adapun yang pertama adalah pengertian dari kebijakan fiskal, yang kedua tujuan dari kebijakan fiskal, yang ketiga instrumen dan contoh penerapan dari kebijakan fiskal, yang keempat pengertian kebijakan moneter, yang kelima tujuan kebijakan moneter, dan keenam instrumen atau contoh penerapan kebijakan moneter di Indonesia. Tentu kita akan bertanya-tanya, apa itu kebijakan fiskal? Apa itu kebijakan moneter? Apakah sudah diterapkan di Indonesia? Apakah sudah efisien di negara kita dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut? Tentu kita masih bertanya-tanya karena kita belum mengetahui sebenarnya apa sih definisinya. Mungkin kita masuk ke pertama. Kita akan masuk ke definisi dari kebijakan fiskal itu tersendiri. Pengertian dari kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dalam jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, dengan mengatur pengeluaran dan pembelanjaan pemerintah, kita akan mengatur naik turunnya pembelanjaan, naik turunnya ekonomi kita supaya SDM dan lain-lain akan tampil dengan lebih baik, lebih berkualitas. Ekonomi kita akan lebih baik lagi dengan menerapkan apa itu kebijakan fiskal. Setelah itu mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari tujuan-tujuan dari kebijakan fiskal. Adapun tujuan-tujuan dari kebijakan fiskal adalah menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas harga barang, dan mendorong investasi. Nah, saya akan menyebutkan bahwa tujuan dari kebijakan fiskal tersendiri adalah meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dalam segi ekonomi, dalam segi kualitasnya, dalam teknologi, maka segala perekonomian yang terjadi di Indonesia akan meningkat. Kualitas-kualitas dari teknologi yang diciptakan oleh sumber daya manusia itu tersendiri, maka akan berkualitas dan menghasilkan produk-produk yang baik sehingga bisa menumbuhkan ekonomi yang baik pula. Adapun mendorong investasi seperti orang-orang yang mempunyai dana lebih, mempunyai dana yang akan diinvestasikan kepada investor yang dimiliki oleh investor-investor, memiliki dana untuk ingin diinvestasikan ke sebuah perusahaan, itu akan digunakan dalam kebijakan fiskalnya, seperti itu. Baik, adapun akan saya sebutkan instrumen kebijakan fiskal. Nah, instrumen-instrumen dalam kebijakan fiskal adalah yang pertama pajak, dan kedua pengeluaran belanja, obligasi publik, dan alokasi anggaran. Akan saya jelaskan pertama itu pajak. Poin pertama instrumen dalam kebijakan fiskal adalah pajak. Seluruh penghasilan negara terbesar berasal dari pajak. Sekarang bahkan cuma restoran, pajak kendaraan, semua pasti memiliki aspek dalam pajak. Hal tersebut yang mendorong negara Indonesia mendapatkan ekonomi yang lebih berasal dari pajak, karena hampir semua aspek-aspek yang ada di Indonesia yang ekonomi itu berasal dari pajak, seperti itu ya. Jadi pajak memang sangat berpengaruh sama kondisi ekonomi kita. Semakin rajin, semakin baik membayar pajak masyarakat, maka semakin baik pula ekonomi negara kita Indonesia.
Yang ke selanjutnya ada pengeluaran belanja, obligasi publik, dan alokasi anggaran. Ada juga instrumen dalam kebijakan fiskal sendiri, ada alokasi anggaran. Ini digunakan pemerintah untuk memberikan bantuan secara cepat yang terpaksa, sehingga harus memberikan pengeluaran untuk negara kita sendiri. Misalnya contoh kasusnya itu seperti kasus COVID kemarin. Pemerintah mengeluarkan banyak anggaran untuk memperbaiki siklus ekonomi kita yang terdampak oleh COVID. Jadi dia mengeluarkan banyak aspek-aspek pengeluaran negara untuk membeli vaksin, untuk menjaga protokol kesehatan dan lain-lain. Itu akan digunakan pemerintah untuk mengeluarkan anggaran banyak supaya bisa memperbaiki dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negara, seperti itu. Baik, adapun contoh-contoh dari kebijakan fiskal tersendiri, yaitu yang pertama tax amnesty, dan kedua subsidi BBM dan gas, dan ketiga penetapan harga eceran tertinggi. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh-contohnya yang ada yang tertera pada layar. Itu adalah contoh kebijakan fiskal yang sudah diterapkan di Indonesia. Tax amnesty itu adalah pembebasan pajak atau pengurangan pajak dalam kurun waktu tertentu. Itu yang digunakan pemerintah untuk masyarakat yang mungkin kurang mampu untuk membayar pajak. Nah, maka pajaknya akan dikurangi untuk menjaga roda ekonomi kita tetap berputar. Dan adapun subsidi BBM dan gas, ini yang digunakan pemerintah supaya memberikan subsidi untuk BBM dan gas untuk bisa selalu melakukan aktivitas mobilitas, aktivitas berkendara, supaya warga dan masyarakat membutuhkan BBM tidak lagi mahal untuk bisa melakukan kegiatan transportasi, dan pemerintah pun mendapatkan bisnisnya dalam perdagangan bahan bakar minyak. Begitupun gas, ketika Pertamina menjual gasnya yang disubsidikan oleh pemerintah, maka UMKM akan mendapatkan subsidi yang baik untuk bisa melakukan perdagangan agar bisa melanjutkan kehidupannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sedikit dari pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utama kebijakan moneter tersendiri adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang di suatu negara, karena persediaan uang negara mempengaruhi aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Baik, adapun tujuan dari kebijakan moneter adalah yang pertama menjamin stabilitas ekonomi. Seperti yang saya katakan tadi, kebijakan moneter itu menjaga stabilitas roda perputaran ekonomi kita agar tidak terjadi seperti poin kedua, yaitu mengendalikan inflasi. Itu supaya negara kita tidak terjadi krisis ekonomi. Kapan terjadi inflasi, maka barang akan semakin naik. Tentu itu sangat tidak diinginkan oleh masyarakat kita. Dan yang ketiga, tujuan ketiga adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Dan keempat, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter, pada kali ini saya menemukan dua dari jenis-jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan kontraktif adalah ketika aktifnya moneter ekspansif, pemerintah memberikan dan menurunkan banyak jumlah edaran uang guna meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat sendiri. Sedangkan kontraktif membatasi jumlah uang yang beredar agar tidak terjadi inflasi. Karena seperti yang kita tahu, seperti ada suatu negara, dan seperti yang kita tahu, apabila banyak beredar uang yang beredar dalam suatu negara, maka akan mudah terjadi inflasi. Karena semakin mudahnya didapatkan jumlah uang, maka terjadinya inflasi, harga naik,
apapun naik. Seperti itu teman-teman. Baik, akan saya sebutkan juga di sini ada beberapa instrumen dari kebijakan moneter. Instrumen pertama adalah kebijakan diskonto atau discount rate. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Dan keempat, penetapan suku bunga acuan. Dan yang selanjutnya adalah imbauan moral. Contoh kebijakan moneter yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Nah, dengan menurunkan kredit-kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia sendiri, itu akan membantu pedagang-pedagang kecil yang ingin membutuhkan modal, maka akan bisa mendapatkan kredit dari bank. Yang kedua, penyediaan fasilitas overdraft dan penerbitan surat utang negara, program intervensi rupiah, dan lain-lain. Baik, kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari materi kali ini adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sendiri sudah terlaksana di Indonesia. Itu dilaksanakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter guna menunjang aktivitas ekonomi kita supaya tidak terjadi inflasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain. Itu gunanya untuk menunjang roda-roda ekonomi kita untuk terus berputar, sehingga ekonomi kita akan terus membaik, tidak menuju inflasi dan sebagainya. Kedua, kebijakan ini sangat efisien dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri karena dapat mengatur roda ekonomi kita sehingga kita bisa hidup sejahtera seperti saat ini. Ya, baik, mungkin untuk penjelasan atau materi-materi yang saya bawakan kali ini akan saya cantumkan di bio dari link YouTube saya. Mungkin teman-teman sekalian bisa membacanya juga untuk lebih memahami dan mendalami apa-apa saja kebijakan-kebijakan fiskal dan kebijakan-kebijakan moneter yang terjadi di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.